Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin teman-teman atau kita sendiri pernah bertanya nih sama diri kita, kenapa sih kita itu diciptakan? Kenapa ada manusia? Kenapa ya manusia lah? Kenapa kita tuh tiba-tiba ada gitu kan? Nah, banyak tuh yang nanya ke saya seperti itu. Nah, dari saya pribadi pun sering gitu loh, kok tiba-tiba buat apa sih kita diciptakan gitu. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, kita harus pelan-pelan nih untuk menjawabnya. Yang pertama, Tuhan, sebelum menjawab itu, kita harus tahu dulu Tuhan itu, atau kita harus yakin dulu Tuhan itu benar-benar ada nggak sih? Ada sebenarnya di hidup ini nih ada Tuhan apa enggak sih? Allah itu ada apa enggak sih? Gitu kan? Nah, sekarang kita lihat di dalam hidup ini gitu ya. Mobil kan ciptaan manusia. Rumah ciptaan manusia. Nah, kira-kira yang tidak bisa diciptakan manusia itu siapa? Kita sendiri. Manusia kan tidak bisa menciptakan manusia. Manusia tidak bisa menciptakan hewan, tidak bisa menciptakan langit. Nah, kira-kira langit atau kita itu, manusia itu, apakah datang dengan sendirinya atau ada yang menciptakan? Kalau menurut logika saya sih, ya pasti ada yang menciptakan lah. Maksudnya komplit kayak seperti ini ya, sempurna gitu ya. Langit yang begitu tinggi, terus begitu banyak hewan-hewan, nggak mungkin nggak ada yang menciptakan seperti ini. Bahkan kalau teman-teman belajar bahasa Arab nih misalnya gitu ya, itu tuh kaedah-kaedahnya tuh begitu terstruktur gitu ya. Nggak mungkin itu tuh nggak ada yang menciptakan gitu, nggak mungkin gitu loh. Begitu kerennya, begitu komplitnya, begitu sempurnanya gitu. Jadi rumah aja yang diciptakan, masa manusia tidak ada yang menciptakan gitu kan? Nah, itu yang pertama. Berarti kita yakin dulu nih ada Tuhan. Nah, terus Allah ada, Tuhan ada. Kenapa sih manusia itu diciptakan? Untuk apa gitu loh? Nah, untuk apa? Pernah kita berpikir gini, ya manusia diciptakan untuk berbuat baik, ya. Manusia diciptakan untuk memakmurkan bumi, gitu ya. Manusia diciptakan untuk saling bantu-membantu atau ya gitulah. Tapi apakah sesempit itu manusia diciptakan? Maksudnya tuh masa cuma itu doang gitu ya? Nah, ternyata ada jawabannya guys, teman-teman ya. Ada jawabannya di dalam Al-Quran, di surat Az-Zariyat ayat ke-56. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Ma uridu minhum mirizki wa ma uridu ayyut'imun. Innallaha huwa razzaqu dzul quwwatil matin. Allah tuh nggak minta dikasih makan. Maksudnya Allah tuh nggak minta makan. Justru Allah yang memberikan rezeki. Allah tuh nggak minta rezeki. Jadi jawaban yang paling masuk akal adalah kita itu diciptakan untuk beribadah kepada Tuhan kita, kepada Allah. Dan dunia ini adalah sarana untuk beribadah. Dan nanti bekal kita di akhirat. Kalau tujuan kita diciptakan hanya untuk memakmurkan bumi, terus setelah kita mati, meninggal, terus bumi hancur, terus kita ngapain lagi? Masa cuma itu doang gitu ya? Nah, ternyata Al-Quran menjelaskannya teman-teman. Dan banyak sekali ya, menjelaskan bahwa dunia itu adalah senda gurau ya. Dunia itu tempat senda gurau, tempat bermain gitu ya. Di surat Al-Hadid ya, Al-Hadid ayat 20-21 ya. Ya'lamu annamal hayatud dunya la'ibu walahu wazinatu wa tafakhurum bainakum wa takatsurum fil amwali wal aulad. Jadi tempat untuk berbangga-bangga. Dan ya kita manfaatkanlah umur kita nih, teman-teman. Karena nanti akan kita pertanggungjawabkan. Ya. Nah, hidup ini untuk ibadah ya. Nah, apa yang kita punya, kita lakukan untuk ibadah. Apa yang kita bisa, kita punya, atau kita mampu, kita lakukan untuk ibadah.
Dan ibadah itu nggak hanya sholat. Maksudnya gini teman-teman, jangan menyempitkan ibadah itu hanyalah sesuatu yang wajib-wajib aja. Misalnya sholat, puasa, terus kita mengesahkan Allah, terus kita zakat, umroh, haji, itu juga ibadah. Niatkan untuk ibadah. Jadi nggak rugi teman-teman. Jadi apa yang kita lakukan di dalam dunia ini ya, itu bekal kita nanti di akhirat. Ya, mungkin itu jawaban dari saya. Kenapa kita diciptakan, dan itu paling masuk akal ya, karena nanti kita meninggal, kita semuanya pasti akan meninggal, pasti semuanya akan mati ya, mau tua, kaya, tua, muda, kaya, miskin, semuanya pasti akan meninggal. Dan apa yang kita lakukan di dunia ini, kita niatkan untuk ibadah supaya nanti jadi bekal kita di akhirat ya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.